Selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini kami akan mempresentasikan analisis nutrition fact pada menu McDonald. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deno Satria Pratama, NIM 672018-183, dan rekan saya Meluga Errol Wicaksono, NIM 672018-237. Berikut adalah rumusan masalah yang kami ambil. 1. Berapa rata-rata banyak kalori yang terkandung dalam makanan di McDonald? 2. Berapa persentase asupan kalori pada minuman di McDonald? 3. Bagaimana perbandingan kandungan gizi pada sandwich jika menggunakan isi ayam crispy dibandingkan dengan ayam panggang? 4. Bagaimana perbandingan gizi antara hanya menggunakan putih telur dengan menggunakan telur utuh? 5. Makanan apa saja yang paling tidak sehat untuk dikonsumsi? Rumusan masalah yang pertama. Sebelumnya kami mengimport beberapa library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Kemudian kita mengukur banyaknya kolom maksimal dengan menggunakan fungsi set_option. Kemudian kami masukkan file CSV dengan menggunakan fungsi read_CSV pada library Pandas. Kemudian file tersebut ditampilkan menggunakan fungsi head. Secara default, fungsi ini akan menampilkan 5 baris. Selanjutnya, kami akan melihat informasi statistik menggunakan fungsi describe. Fungsi ini mengenai jumlah rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, dan sebagainya. Kemudian kami memeriksa data. Pertama menggunakan fungsi df.info. Fungsi ini untuk mendapatkan ringkasan hasil dari data frame. Selanjutnya menggunakan fungsi df.isna.sum yang berguna untuk memeriksa data yang hilang. Kemudian kami akan mencari korelasi antara dua variabel menggunakan kode seperti pada layar. Didapatkan hasil seperti gambar di layar. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa lemak memiliki korelasi paling tinggi dengan kalori. Langkah selanjutnya kami menormalisasi data dengan mengambil data yang dibutuhkan seperti kategori, item, kalori, dan sebagainya. Kemudian kami menghitung rata-rata kalori keseluruhan menu. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil rata-rata kalori bernilai 368,269 sekian. Lalu kami juga menghitung rata-rata kalori pada setiap item dan divisualisasikan menggunakan diagram batang agar lebih mudah untuk dibaca. Rumusan masalah yang kedua. Kali ini kami akan memeriksa data pada kolom kategori menggunakan fungsi unik. Selanjutnya kami mengambil data minuman bersoda dan didapatkan hasil seperti pada gambar yang tertampil. Selain minuman soda, kami juga mengambil menu kopi dan teh dan didapatkan hasil seperti gambar pada layar. Selanjutnya kami menghitung kalori yang ada pada soda. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan kalori soda adalah 2140 kalori dengan persentasenya adalah 2,23 sekian persen. Kami juga menghitung kalori pada kopi dan teh. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan kalori pada kopi dan teh bernilai 26.310 kalori dengan persentase 27,477 sekian. Kemudian untuk permasalahan ketiga, yaitu perbandingan kandungan gizi berupa lemak pada sandwich isi ayam crispy dan isi ayam panggang. Pertama-tama kami membuat variabel bernama df_sandwich dan kemudian menyeleksi data pada kolom kategori untuk mendapatkan data chicken and fish. Lalu variabel df_sandwich dipanggil dan didapatkan hasil berupa 4 data tersebut seperti pada gambar paling atas. Kita juga menyeleksi data di kolom item yang berhubungan dengan kata crispy. Kemudian didapatkan 2 data tersebut seperti pada gambar di tengah. Lalu kita juga menyeleksi data di kolom item yang berhubungan dengan kata grill dan didapatkan 2 data tersebut seperti pada gambar yang paling bawah. Lalu kita menghitung perbandingannya dengan visualisasi berupa diagram batang. Kami buat variabel bernama df_sandwich_fat. Ini fungsinya untuk mengambil rata-rata total lemak pada sandwich grill dan sandwich crispy. Kemudian data frame sandwich tersebut divisualisasikan dengan diagram batang dengan fungsi df_sandwich_fat
.plot.bar. Hasilnya seperti terlihat di gambar, sandwich ayam panggang memiliki lemak lebih rendah daripada sandwich ayam crispy. Lalu untuk permasalahan keempat tentang perbandingan gizi putih telur dengan telur utuh. Pertama, kami mengambil data di kolom item yang mengandung kata egg dengan menggunakan variabel bernama df_egg. Kemudian variabel tersebut dipanggil dan didapatkan hasil seperti yang tertampil di layar. Selanjutnya, kami menyeleksi lagi telur yang mengandung kata white untuk mengambil data yang berhubungan dengan putih telur. Variabelnya dinamakan df_white_egg. Hasilnya seperti gambar yang tertampil. Kemudian kami juga menyeleksi telur yang tidak mengandung kata white dan variabelnya dinamakan df_whole_egg. Tujuannya untuk menyeleksi telur utuh. Hasilnya seperti gambar di layar. Untuk mencari perbandingan kalori, protein, karbohidrat, dan lemak menggunakan kode yang hampir sama. Hasilnya untuk kalori, putih telur memiliki kalori lebih tinggi daripada telur utuh. Kemudian untuk protein, putih telur juga memiliki protein yang lebih tinggi dari telur utuh. Lalu di perbandingan karbohidrat masih sama, putih telur memiliki karbohidrat yang lebih tinggi dari telur utuh. Dan terakhir yaitu perbandingan lemak total, putih telur lebih tinggi dari telur utuh. Selanjutnya untuk permasalahan kelima tentang makanan yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Kami akan mencari makanan paling tidak sehat. Kami mengurutkan nilai yang paling besar dari kolom kolesterol, saturated fat, sodium, dan trans fat dengan fungsi df.sort_value sehingga didapatkan 5 hasil seperti pada gambar di layar. Kesimpulan dari kami yaitu yang pertama, rata-rata kalori pada seluruh menu di McDonald yaitu sebanyak 368,27 kalori. Lalu yang kedua, kopi dan teh memiliki kalori sebanyak 27,47% dari keseluruhan menu. Yang ketiga, soda mempunyai kalori sebanyak 2,235% dari keseluruhan menu. Yang keempat, jumlah lemak pada sandwich berisi ayam panggang lebih sedikit daripada sandwich berisi ayam crispy. Kemudian yang terakhir, putih telur memiliki kalori, protein, karbohidrat, dan lemak lebih tinggi daripada telur utuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.